Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nadia. Di video pembelajaran kali ini, Bu Nadia akan melanjutkan materi mengenai pencemaran lingkungan. Di video sebelumnya, Bu Nadia sudah membahas mengenai pencemaran air. Ya, bagaimana ciri-ciri air yang tercemar. Nah, kali ini Bu Nadia akan membahas mengenai pencemaran udara. Disimak baik-baik ya videonya. Ketika di sekitar kalian terdapat banyak asap, udara menjadi kotor. Udara di sekitar kalian kekurangan oksigen, rendahnya oksigen yang terdapat dalam udara menyebabkan kita merasa sesak napas. Padahal seperti yang kita ketahui, oksigen adalah zat yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Tanpa udara, kita tidak bisa bernapas, sehingga kehidupan pun tidak berlangsung. Saat ini, udara di sekitar kita telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini terasa kotor dan juga kering, ya. Apa sih yang terjadi jika udara yang kita hirup tercemar? Nah, tentunya akan sangat merugikan kita semua ya. Nah, di sini Bu Nadia akan menjelaskan mengenai apa itu pencemaran udara dan contoh-contohnya. Perhatikan ya video ini. Pengertian dari pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat-zat atau bahan-bahan lain ke dalam udara. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas udara dan dapat membahayakan manusia. Nah, tentunya banyak sekali contoh-contoh dari pencemaran udara ini ya. Penyebab yang pertama dari pencemaran udara adalah asap rokok. Nah, masuknya asap rokok ke dalam udara membuat udara menjadi kotor dan berbau. Artinya, saat itu udara telah tercemar yang disebabkan oleh asap rokok. Jadi, jika udara yang telah tercemar asap rokok terhirup oleh kita, maka akan menyebabkan kerusakan-kerusakan di paru-paru. Dan lihat di gambar tersebut, terdapat ya, nampak jelas paru-paru yang sehat dan paru-paru yang telah tercemar oleh asap rokok. Contoh yang lainnya adalah pencemaran udara yang disebabkan dari kebakaran hutan yang menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Sebagian besar polusi udara terfokuskan pada efek akibat terhirup melalui saluran pernapasan, mengingat saluran napas merupakan pintu utama masuknya polutan akibat adanya kebakaran hutan, yang mana akan menghasilkan polusi udara. Selanjutnya, kegiatan gunung berapi. Kegiatan gunung berapi ini ketika gunung meletus, nah, dampak yang dirasakan adalah pencemaran udara. Kenapa? Karena di sini gas yang ikut disemburkan dari dalam perut bumi mengandung zat berbahaya. Polusi udara yang ditimbulkan oleh asap dan abu vulkanik ini dapat merusak kesehatan manusia seperti infeksi saluran pernapasan. Contoh selanjutnya adalah kebakaran rumah ya, yang dimana asap dari kebakaran rumah ini dapat membuat pencemaran udara. Selanjutnya ada asap pembakaran sampah ya, yang dimana asap dari pembakaran sampah ini dapat membuat udara tercemar. Berikutnya adalah asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara, yang dimana asap kendaraan bermotor ini merupakan salah satu penyumbang polusi udara yang mengandung berbagai macam polutan. Nah, polutan ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, sehingga berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya kesehatan dari organ ginjal.
Berikutnya adalah pembuangan limbah asap dari industri atau pabrik. Nah, asap dari pabrik menyebabkan pencemaran udara. Dan selanjutnya ada sampah yang membusuk. Nah, tumpukan-tumpukan sampah ini dapat menimbulkan bau yang sangat menyengat sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Jadi, manusia tidak akan nyaman menghirup udara karena bau busuk dari sampah tersebut yang mengganggu pernapasan manusia. Ternyata banyak sekali ya kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, sekarang akan Ibu beritahu ciri-ciri udara yang telah tercemar. Yang pertama, berbau menyengat. Kedua, membuat sesak napas. Ketiga, udara terasa tidak segar. Ketika kita hirup, udara itu akan terasa berbeda ya, tidak segar. Dan yang keempat, membuat mata perih. Udara yang tercemar adalah udara kotor. Jadi, jika kita mengisap udara yang kotor, maka tubuh kita pun kemasukan udara kotor tersebut. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada organ dalam tubuh kita. Nah, adapun dampak yang dapat ditimbulkan karena udara tercemar, di antaranya yang pertama, munculnya penyakit pernapasan seperti ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, asma, bronkitis, dan TBC. Lalu yang kedua, menimbulkan penyakit mata. Dan yang ketiga, mengganggu pertumbuhan tanaman dan menjadi rawan penyakit. Juga di sini akan mengganggu proses fotosintesis pada pertumbuhan tanaman juga ya. Nah, itu dia dampak dari timbulnya udara yang tercemar. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran udara, sehingga lingkungan akan menjadi bersih, segar, dan sehat ya. Nah, yang pertama, menggalakkan penanaman pohon atau tanaman hias di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, menggunakan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan, serta memasang filter pada knalpot. Yang ketiga, menggunakan bahan industri yang aman bagi lingkungan. Yang keempat, mengurangi atau menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, misalnya gas freon ya. Gas freon ini terdapat pada kulkas. Yang kelima, menggunakan masker di lingkungan yang udaranya tercemar. Nah, itu dia upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Nah, sekarang coba kerjakan ya tugas tertulisnya. Dijawab kelima soal ini. Nah, itu dia mengenai pencemaran udara. Dari mulai pengertian, contoh-contohnya, dan cara menanggulangi pencemaran udara tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.